Apa kabar kawan-kawan? Salam solidaritas. Sampai saat ini kita masih bertanya-tanya berapa kenaikan upah minimum tahun 2022. Apakah memang ada kenaikan atau sama sekali tidak ada kenaikan? Dan kalaupun memang ada kenaikan, berapa jumlah kenaikannya? CNBC Indonesia menerbitkan satu berita begitu yang judulnya Jreng dengan tanda seru. Kabar buruk buat buruh, UMP 2022 bakal cuma naik 1%. Dan kalau benar bahwa kenaikan upah tahun depan hanya 1%, ini memang benar-benar menjadi kabar buruk bagi kaum buruh. Dewan Pengupahan Nasional atau DPNS RI sudah mengeluarkan estimasi kenaikan upah minimum provinsi atau UMP pada 2022 mendatang. Namun penetapan resmi nantinya masih menunggu keputusan dari gubernur di daerah masing-masing. Jadi kalau asumsi simulasi UMP ini secara nasional ada di 1,09%. Laporan ini sudah dibagikan kepada internal kami dan pemerintah daerah, kata Wakil Ketua DPNAS RI, Adi Mahfud, Jumat 12 November 2021. Adi menjelaskan dari simulasi masing-masing provinsi, UMP tertinggi ada di wilayah DKI Jakarta, sementara yang terendah pada wilayah Jawa Tengah. DPNAS sendiri merekomendasikan angka penetapan UMP mewakili unsur pengusaha kepada kepala daerah. Kisi-kisi perhitungannya sudah diambil dari data Badan Pusat Statistik yang menjadi acuan. Apa yang disampaikan oleh Adi, yang di sini mengatakan sebagai wakil ketua dari Dewan Pengupahan Nasional. Beberapa pertanyaan penting yang perlu kita catat adalah, apakah Adi menyampaikan ini dalam kapasitas dia sebagai seorang pribadi, atau memang sebagai kapasitas dari Dewan Pengupahan Nasional? Tentu saja kita curiga Dewan Pengupahan Nasional dibajak begitu untuk menyampaikan terkait dengan besaran kenaikan upah minimum tahun 2022. Padahal yang namanya wakil ketua Dewan Pengupahan itu ada dua. Yang pertama adalah dari unsur pengusaha dan yang kedua dari unsur serikat pekerja. Adi Mahfud adalah unsur dari pengusaha begitu. Jadi oleh karena itu kita mempertanyakan apa yang dilakukan oleh Adi ini sejatinya menyampaikan atas nama pribadi atau atas nama asosiasi pengusaha begitu. Di mana kemudian menggunakan lembaga Dewan Pengupahan Nasional bahwa seolah-olah ini adalah pernyataan resmi dari Dewan Pengupahan Nasional. Kalau memang ini adalah pernyataan dari Dewan Pengupahan Nasional, pertanyaannya kenapa bukan Ketua Dewan Pengupahan Nasional sendiri yang menyampaikan itu? Ini permasalahan pertama yang serius begitu terkait dengan pemberitaan di berbagai media yang mengatasnamakan Dewan Pengupahan Nasional. Yang kedua, dikatakan di sini bahwa kenaikannya adalah 1,09%. Tentu saja ini jauh dari apa yang menjadi tuntutan dari kaum buruh begitu. Karena kaum buruh di berbagai daerah menuntut kenaikan upah antara 7 sampai 10% begitu. Kita melihat sebagai upaya begitu untuk mereduksi atau mendelegitimasi terkait dengan tuntutan buruh yang meminta kenaikan upah sampai dengan 10%. Permasalahan yang ketiga adalah terkait dengan siapa sesungguhnya yang punya kewenangan untuk menetapkan upah minimum. Karena dalam regulasinya, yang punya kewenangan untuk menetapkan besarnya upah minimum adalah gubernur. Lalu pertanyaannya, atas dasar apa kemudian Dewan Pengupahan Nasional itu memberikan rekomendasi kepada gubernur agar upah tahun depan naik hanya 1,09%? Karena mekanisme yang seharusnya digunakan adalah kalau dia adalah upah minimum provinsi, mestinya rekomendasi itu datang dari Dewan Pengupahan Provinsi. Kalau itu adalah upah minimum kabupaten kota, maka mestinya rekomendasi itu datang dari Dewan Pengupahan Kabupaten Kota, datang dari bupati atau wali kota begitu. Jadi ini saya kira intervensi yang terlalu jauh begitu ya, yang dilakukan oleh Dewan Pengupahan Nasional. Ketika kemudian dikatakan bahwa sudah ada rekomendasi dari Dewan Pengupahan Nasional bahwa upah tahun depan hanya naik 1,09%. Kawan-kawan di daerah sepertinya juga patut mempertanyakan ini. Lantas apa fungsinya Dewan Pengupahan Provinsi? Lantas apa fungsi dari wali kota atau bupati dalam konteks penetapan upah minimum? Apakah suara-suara di daerah tidak perlu didengar begitu? Apakah kemudian ada semacam sikap otoriter begitu dari pusat yang kemudian memaksakan agar semua daerah menetapkan upah minimum secara seragam begitu. Ini saya kira poin penting yang juga perlu dikritisi.
karena kami menetapkan angka dari data BPS provinsi masing-masing, katanya. Dia membeberkan pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi pada wilayah Maluku Utara sebesar 12,7%, sementara paling rendah berada di Bali, minus 5,83%, karena faktor pariwisata dihantam pandemi. Sementara inflasi paling tinggi terjadi di Bangka Belitung sebesar 3,29% dan terendah di Papua 0,04%. Dan kita bisa melihat data ini begitu ya. Kalau saja kita berandai-andai dari data ini, bahwa katakanlah kenaikan upah minimum tahun depan hanya 1,09%, maka itu bisa dipastikan bahwa di beberapa daerah kenaikan upah itu lebih kecil dari nilai inflasi di daerah itu. Katakanlah di sini di Bangka Belitung yang inflasinya mencapai 3,29%. Artinya ketika kenaikan 1,09 itu ditetapkan di Bangka Belitung, maka buruh-buruh yang bekerja di Bangka Belitung pasti akan terdegradasi upahnya karena kenaikan upah tidak mencukupi untuk memenuhi lonjakan harga begitu yang terjadi akibat inflasi. Dan secara nasional di tahun ini diperkirakan nilai inflasi Indonesia adalah 1,66% begitu. Jadi ini pun juga secara nasional nilai kenaikan upah minimum kalau benar apa yang dikatakan oleh ADI itu adalah 1,09%, maka nilai upah minimum di Indonesia itu juga masih di bawah dari nilai inflasi. Itu artinya secara real tidak ada kenaikan. Karena kalaupun ada kenaikan, maka kenaikannya itu tidak cukup begitu untuk memenuhi kebutuhan hidup begitu. Adi yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Bidang Ketenagakerjaan di Kadin Indonesia menjelaskan, memberatkan atau tidak bagi pengusaha tergantung dari sektor usahanya masing-masing. Dan siapa Adi sebenarnya tergambar dalam berita ini begitu. Bahwa Adi Mahfud ternyata adalah Wakil Ketua Bidang Ketenagakerjaan di Kadin Indonesia. Jadi artinya Adi ini adalah berasal dari unsur pengusaha begitu ya dalam Dewan Pengupahan Nasional, dan oleh karenanya pernyataan Adi terkait dengan kenaikan upah minimum, apalagi dia mengatakan hanya sekitar 1%, itu sangat dipertanyakan begitu. Apalagi beredar begitu ya di grup-grup WhatsApp tentang simulasi kenaikan upah minimum yang di beberapa daerah tidak ada kenaikan, misalnya di Bekasi, di Kerawang, di Tangerang, di Serang, kemudian di Mojokerto, di Surabaya, di Sidoarjo, dan di beberapa daerah yang lain dalam simulasi itu tidak ada kenaikan. Bagaimana kemudian dia menjelaskan bahwa daerah-daerah yang ternyata tidak akan ada kenaikan di tahun depan. Jika masih ada yang merasakan susah akibat dampak pandemi, tentu dari aturan masih diperbolehkan untuk menetapkan upah di bawah upah minimum provinsi jika bisa membuktikan kalau tidak mampu. Ini tergantung kami yang menyarankan, yang tidak terdampak ini harus taat jika masih ada deposit. Kalau memungkinkan tentu taat saja, katanya. Tapi sesuai regulasi, ada rekan pengusaha yang tidak mampu, cash flow terganggu, coba dirundingkan dengan pekerja dengan persyaratan benar tidak mampu 2 tahun berturut-turut, maka boleh di bawah UMP dan UMK, tapi harus dilaporkan kepada Kemenaker dan dinas terkait lanjutnya. Jadi ini kita bisa melihat begitu ya, bahwa ini sesungguhnya adalah penggiringan opini, bahwa seolah-olah upah tahun depan itu bisa diatur seenaknya begitu. Padahal kalau kita mengacu pada regulasinya, tidak ada lagi yang namanya penangguhan upah minimum. Artinya dikatakan Adi bahwa kalau perusahaan tidak mampu dan kemudian bisa membuktikan kerugian 2 tahun berturut-turut, itu sudah tidak berlaku lagi begitu dalam aturan pengupahan yang sekarang. Seharusnya juga ada ketegasan bahwa ketika ada perusahaan tidak membayarkan upah sesuai dengan upah minimum atau membayarkan upah lebih rendah dari upah minimum, seharusnya ya diberikan sanksi. Dan itu adalah kategori pidana kejahatan begitu.